Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Perkenalkan, nama Bapak Wahyu Tanoto. Bapak mengajarkan mata pelajaran ini di kelas 11. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai proses pembelajaran, sedikit kata-kata yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian, bahwasanya di masa yang sangat sulit yang kita hadapi saat ini, di mana dampak dari pandemi virus corona yang mengakibatkan kita tidak bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Tapi yakinlah, insya Allah dengan izin Allah, masa pandemi ini akan segera berakhir. Di materi yang pertama ini kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul datang untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang pertama ini kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul datang untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Sebagai manusia biasa, para rasul juga akan meninggal dunia. Sepeninggal para rasul, kehidupan umat manusia mengalami pergeseran, dan ada yang mulai meninggalkan ajarannya, dan saat itulah kehidupan umat manusia mulai kacau, karena mereka tidak lagi berpedoman sebagai yang telah dibawa oleh para rasul. Dengan diturunkan kitab suci, umat manusia memiliki pedoman hidup. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, yaitu yang pertama, Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, Zabur, yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat yang ke-48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Dan kami, kata Allah, telah menurunkan kitab yaitu Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Anak-anak, dari uraian singkat yang Bapak bacakan tadi, jelaslah bahwasannya Allah bukan hanya menurunkan 1 kitab, melainkan 4 kitab. Sebagaimana yang dijelaskan, yang diterangkan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat yang ke-48. Allah mengatakan ada beberapa kitab sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran.
yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain kitab-kitab yang 4 yang Allah turunkan, ada yang Allah turunkan juga selain kitab, yaitu suhuf. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan wahyu kepada para nabinya. Wahyu tersebut berbentuk suhuf, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Dalam Al-Qur'an disebutkan adanya suhuf yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang tertuliskan dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-A'la, surah yang ke-87 ayat yang ke-18-19, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf-suhuf atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Quran surah Al-A'la ayat 18 dan 19. Baiklah anak-anak, kita akan membahas kitab yang pertama, yaitu kitab Taurat. Yang dimana kitab Taurat ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, yang artinya interupsi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Baiklah anak-anak, kita akan membahas kitab yang pertama, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, yang artinya interupsi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattahidu min dunillahi wakila. Min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun isi pokok di dalam kitab Taurat ini, yang dimana kitab Taurat juga dikenal dengan 10 hukum atau yang disebut dengan Ten Commandments atau 10 firman. 10 hukum atau Ten Commandments diterima Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Tursina atau Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah, di mana isi dari 10 hukum tersebut yaitu yang pertama, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sucikan hari Sabtu atau hari Sabat. Yang kelima, hormati kedua orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu, bersaksi atau berdusta. Dan yang 10, jangan menginginkan milik orang lain, yaitu menginginkan hak orang lain. Anak-anak, inilah penjelasan singkat tentang beberapa kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabinya dan suhuf
dan penjelasan singkat tentang isi pokok yang terdapat dalam kitab Taurat. Demikianlah penjelasan Bapak. Jika ada yang ingin bertanya dan ada penjelasan Bapak yang kurang jelas, kamu bisa menanyakan langsung ke WA Bapak atau Jabri Bapak. Demikianlah pembelajaran kali ini. Marilah kita tutup proses pembelajaran kali ini dengan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.